Silakan Oppo A7. Lanjut ya. Ini dulu nih, Jakarta Sea Hall nih. Jakarta Sea Hall, silakan. Baik, Pak Paul. Selamat malam, Pastor Paul. Iya. Selamat malam. Shalom, Pastor Paul. Shalom semua teman-teman di Zoom ini. Begini, Pastor Paul. Saya kesaksian dulu sedikit, kemudian ada yang mau saya tanyakan. Saya itu kira-kira Agustus tahun lalu kan divonis gagal ginjal. Setelah proses akhirnya bulan Februari tahun ini saya mulai cuci darah, Pastor Paul. Sekarang 2 kali seminggu di Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, waktu pada saat pertama ini cuci darah kan banyaklah teman-teman juga mendoakan ya. Kemudian banyak juga yang kirim link, ada beberapa pendeta atau pastor gitu yang mempunyai kata teman-teman mempunyai kuasa mukjizat penyembuhan dan sebagainya. Tapi saya juga ada dengar salah satu penginjil ya, mungkin nama-namanya saya nggak usah sebut lah, tapi teman-teman pasti tahu lah semua ya, bahwa percaya kita terhadap Tuhan itu tidak hanya sebatas penyembuhan yang sifatnya temporer di dunia. Nah, ingin saya tanyakan, sebenarnya kuasa mukjizat penyembuhan itu ada nggak sih sekarang? Kok saya lihat di beberapa video datang didoain segala ceplos langsung sembuh gitu. Ini di Indonesia loh, Pastor ya. Kemudian kalau misalnya seperti itu ya gitu ya. Maksud saya apa memang karunia Tuhan itu hanya berdasarkan penyembuhan. Nah, yang saya yakini sekarang bahwa Tuhan itu memberikan saya kesempatan untuk hidup lebih baik lagi ya dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga saya tetap optimis, saya juga tetap semangat dengan saya cuci darah 2 kali seminggu. Nah, jadi pertanyaan saya pertama itu, Pastor, apakah memang ada mukjizat penyembuhan saat ini? Dan apa pandangan Pastor terhadap hal tersebut ya? Kemudian yang kedua, tolong dong saya di-share ayat-ayat Alkitab yang bisa menguatkan saya. Dan kemudian saya mungkin kalau boleh saya mau ikut tuh kelas-kelasnya Pastor yang hari Jumat yang berupa pendalaman Alkitab. Demikian Pastor, terima kasih. Oh sorry, ayat-ayat di Alkitab itu banyak Pak tentang kesembuhan. Nanti kita akan cerita itu ya, nanti justru saya akan bahas itu nanti. Ya, ada firman Tuhan itu ya dan amin, dari dulu sampai sekarang. Nah, bahkan saya sendiri banyak melihat ya, orang-orang disembuhkan. Saya itu 6 tahun, ada seorang pendeta tua, dulu saya ikut beliau, orang yang sederhana, saya bolak-balik cerita ya. Tapi setiap kali saya kan kalau ikut beliau itu saya main gitar ya, main gitar. Nanti saya mainnya di C, dia mainnya di C plus, di D plus. Saya nanti main di F, dia nanti mainnya di A plus. Nggak karu-karuan deh pokoknya. Tetapi orang ini juga pendeta tua ini juga nggak pernah teriak-teriak ya. Ya kalau ngusir setan cuma dalam nama Yesus keluar setan. Terus setan, wah kocotan terus setannya keluar begitu. Terus kalau ada orang sakit, orang sudah kena cancer, udah terus bilang vonis 4 bulan mati. Ya kita berdoa saja berharap sama Tuhan. Didoain. Beliau itu dokter ya. Jadi beliau tuh bukannya nggak ngerti medicine. Dia tahu. Ya, dia tahu medical. Saya lupa dia dokter atau sekolah dokter. Saya nggak ingat pokoknya waktu itu saya masih SMP ya, SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 saya ikut beliau itu. Ya, langsung di-remove ya. Kalau ada yang begitu-begitu, kita remove langsung. Ya. Jadi, orang ini, pendeta ini, suatu ketika ada yang kena tetanus, ya saya masih ya yang saya ingat, yang saya ceritain ya, sudah harus masuk kamar gelap, sudah masuk kamar gelap,
dan dokter bilang ya udah mati kalau masuk kamar gelap, udah tunggu mati. Terus ya udah didoain, umurnya tambah 15 tahun sembuh. Ya kan 15 tahun kemudian baru meninggal. Terus ada lagi yang kena lever, didoain sembuh. Lah terus gimana? Pak, ini si Om ini kalau doa itu nggak pernah yang digebukin, yang sampai dibanting-banting, sampai diteriak-teriak, sembuh dalam namanya, nggak pernah begitu. Ya kita berdoa saja ya. Lagunya sama, lagunya selalu bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran, ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Lagunya muter-muter cuman itu aja. Ya. Dan kalau dia doa tuh simpel sekali dalam namanya sembuh. Nah, dia selalu bilang begini, imanmu yang menyembuhkanmu. Ya, sembuh, dia sembuh, banyak yang sembuh. Jemaatnya 2.000. Ya, jemaatnya 2.000, yang 1.000 itu orang-orang Islam yang disembuhkan sakitnya. Yang kalau datang ke gereja, berhentinya nun jauh di sana, di tikungan, dia kan pakai dulu kan bukan kerudung jilbab ya, tapi kerudung apa sih namanya, kerudung Jawa itu ya. Dia pakai kerudung datang begitu turun dari angkot, dia jalan, terus kerudungnya dilepas, dia masuk ke gereja. Pulang gereja dia jalan, kerudungnya ditaruh di tas kreseknya dia kan, dia bawa tas kresek gitu kan. Terus dia masuk angkot dia naik kerudungnya dulu. Begitu. Jadi ada nggak? Ya ada. Saya lihat sendiri kok banyak orang disembuhkan. Nah, saya sendiri beberapa kali ngalamin ya, apa namanya, saya sendiri kita doakan banyak orang sakit disembuhi. Ya, ya yang terakhir yang kemarin di Jerman itu, ya yang saya doakan orang sakit harus jadi amputasi, Pak Frank itu kan, Frank Schindler namanya. Kemudian saya kan tinggal di resortnya dia kan, saya tinggal di resortnya dia. Terus saya bilang, Frank, kalau saya mau doakan kamu, kamu ini orang baik sekali. Kamu baru kenal saya, kamu kasih rumah ya. Dia punya resort, terus itu ada rumah, kasih satu rumah buat kami tinggal, ya kan. Waktu itu kami belum pindah, waktu itu saya masih ada di daerah itu ya, di Bremen, belum pindah ke tempat saya yang ini kan, yang baru. Kemudian di Bremen itu saya tinggal di rumah itu, baru kenal ya, dikasih rumah, baru kenal gara-gara kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, kamu kenapa ke sini? Ada cerita-cerita banyak, terus kamu mau nggak tinggal di rumahku aja? Ini aku kasih rumah itu. Ya pokoknya dia merasa diberkati lah dengan pembicaraan itulah. Oke, saya tinggal di rumah dia, saya bantu, tapi saya bantuin juga ya, saya juga bantuin internetnya dia, semua saya setting semua. Ya, dan dia harus diamputasi kakinya karena ada penyakit aneh, pokoknya 1 dari sejuta orang yang kena penyakit itu katanya dia. Lalu dia nangis waktu cerita itu. Saya nggak tahu, dia apa namanya ya, kelihatannya ada inilah, dia merasa kok saya harus menderita dari kecil sampai sekarang begitu segala macam. Nah, tapi saya bilang, Frank, kamu itu orang baik, kamu tidak harus mengalami itu. Kamu mau nggak saya doain? Oh, saya nggak percaya Tuhan. Oh, nggak masalah. Saya percaya Tuhan, saya bilang begitu. Saya percaya Tuhan, saya bisa menyembuhkan. Nah, terus kamu tuh hanya perlu sedikit percaya, iman yang kecil saja. Walaupun kamu nggak percaya ada Tuhan segala macam kamu bilang, tapi kalau kamu percaya saya datang, iman saya bisa. Dan kalau kamu percaya, ya oke, aku percaya deh, aku percaya. Kamu orang baik, aku percaya. Nah, terus saya doain dia. Habis didoain itu, minggu depan dia harus ke dokter untuk amputasi. Nah, sebelum berangkat, tiba-tiba saya dibangunkan, saya lari ke rumahnya. Ya jam 6:30 pagi itu ya. Saya lari ke rumahnya, lagi salju tuh. Saya lari, Frank, saya disuruh doain kamu sekali lagi. Terus saya doain dia, 6:30, jam 7, kami sarapan bersama, terus jam 7:30 istrinya ngedrop dia di rumah sakit. Jam 12 dia telepon saya, Paul, where is my wife? Dia bilang begitu kan. Suruh dia jemput. Bilang, loh, kamu katanya pulangnya baru lusa. Enggak, suruh dia jemput sekarang. Aku mau pulang. Dokter suruh aku pulang. Dia usir sama dokternya. Saya bingung kan. Saya cariin istrinya kan. Terus akhirnya nggak jemput-jemput, dia pulang naik taksi. Nah, sampai di rumah dia
Jalan lah, kan kakinya harus diamputasi itu. Dia jalan biasa begitu, dia bilang, wah Tuhan Yesusmu itu memang hebat, aku disuruh pulang sama dokter, dia bilang begitu. Akhirnya nggak jadi diamputasi, dokter bilang, loh kok aneh bisa sembuh. Nah, dia bilang darahnya ngalir lagi, kalau nggak itu udah busuk, kalau nggak diamputasi busuk, nah itu darahnya ngalir, bisa mengalir, dan dia jalan, nggak pakai tongkat, dia jalan begitu. Oh, saya juga bingung, berangkatnya masih pakai tongkat segala macam, sampai dokter bilang sembuh, kamu disuruh jalan, dicoba di rumah sakit itu bolak-balik, terus dites lagi seharian itu kan, terus udah kamu pulang aja sembuh tuh kamu. Nah, sembuh dia sampai sekarang nggak jadi diamputasi, masih sembuh sekarang. Orangnya masih sembuh, ya kan. Saya sudah lama nggak ketemu sama Frank ya, udah hampir 3 tahun saya nggak ketemu dia, 2 tahun nggak ketemu dia. Nah, luar biasa ya, artinya saya masih percaya ada kesembuhan. Ya, dan firman Tuhan selalu berkata, imanmu yang menyembuhkanmu. Dan firman Allah itu selalu ya dan amin. Gitu ya. Jadi kalau saya nggak, yang penting percaya, bukan masalah pendetanya, bukan masalah hamba Tuhannya, evangelisnya. Bahkan kita sendiri bisa berdoa buat diri sendiri. Saya waktu kecil punya penyakit, ini ya, telinga saya itu ada lubang di telinga dan selalu bernanah. Orang bilang congekan, bukan. Itu entah apa itu, pokoknya benar. Saya tuh sampai ke THT itu sampai capek, pegel, sampai takut saya ke THT. Karena begitu sampai ke dokter itu selalu dikorok, wah itu sakitnya sekali ya, sakitnya minta ampun. Gendang telinga itu lubang. Dan si dokter ini bilang harus operasi segala macam. Saya sudah operasi sinusitis, sudah operasi amandul, wah semuanya dari kecil saya itu sama THT ya, kuping, hidungnya, lehernya, wah akhirnya saya operasi amandul, operasi sinus. Nah yang telinga ini saya bilang mau dioperasi, saya takut sekali. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau dioperasi lagi Tuhan, saya takut. Saya bilang begitu kan, saya takut dioperasi. Saya doa, doa. Itu mulai kuliah ya, saya mulai doa itu, saya mulai kuliah semester terakhir itu, mau skripsi, habis sinusitis, habis operasi sinusitis, wah saya dikorek itu ya, saya masih trauma itu. Saya bilang, kalau ini sudah sembuh, kamu ke dokter lagi, operasi telinganya. Wah saya nggak mau, saya doa, saya takut Tuhan, saya bilang, saya takut, saya nggak mau. Terus saya berdoa setiap malam itu ya. Setahun kemudian saya nggak berasa kapan sembuhnya, tiba-tiba sudah sembuh sendiri. Saya nggak tahu kapan sembuhnya loh itu. Sampai saya lupa. Saya sampai lupa, biasanya kan saya selalu bawa kapas. Saya tutup dengan kapas itu, kapas dikasih obat gitu ya. Saya tutup, kasih antiseptik itu. Tiba-tiba saya berapa kali lupa, dan itu nggak pernah lagi. Sampai hari ini, ya dari saya selesai itu kuliah, sampai hari ini, nggak pernah kuping saya itu kumat lagi. Jadi bisa nggak? Saya kok percaya bisa ya. Saya sendiri ngalami dan saya sendiri mendoakan beberapa orang yang bisa. Gitu ya Pak. Jadi percaya firman-Nya ya dan amin. Saya kok tetap percaya hari ini ada mujizat. Karena belum ada firman Tuhan yang mengatakan hari ini nggak ada mujizat. Memang beberapa aliran reform, beberapa pendeta reform berkata, mujizat sudah nggak ada lagi di zaman kita. Kalau ada orang bikin mujizat itu mujizat palsu. Ya kalau saya mau palsu mau enggak, nyatanya saya sembuh sampai hari ini, nyatanya orang-orang itu sembuh, saya banyak melihat pendeta itu sembuh, dan saya pun nggak minta uang sama Frank, dan pendeta yang saya ikuti dulu itu ya, beliau sudah in memoriam ya, beliau pun nggak pernah minta uang sama orang yang didoain, jadi kalau dibilang mujizat palsu, saya juga bingung, mujizat palsu yang mana yang palsu. Saya sendiri sembuh, mujizatnya palsu nggak? Sampai sekarang masih sembuh. Masih sembuh. Jadi palsu apa enggak? Menurut saya kok nggak palsu ya. Dan sampai hari ini saya masih melayani Tuhan dan saya pertaruhkan nyawa saya untuk Injil yang saya percaya itu. Jadi apakah palsu? Nah, kalau ada orang yang tidak percaya mujizat, seperti orang saksi Yehova ya, nggak percaya mujizat, yaitu deritanya dia. Artinya sesat nggak? Nggak sesat, tapi kan dia rugi kan? Seharusnya mujizat itu, menurut saya, mujizat itu masih ada dan masih berlaku, dan masih terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi banyak orang tidak menikmati mujizat itu, ya salah dia sendiri. Kalau dia tidak mau. Gitu, Pak. Jadi nanti kita bicara itu ya, firman-Nya itu ya. Ya, Nah, nanti kita masuk ya. ke sana. Jadi kalau Pak percaya mujizat, banyak yang sembuh kok, Pak. Saya sendiri banyak melihat. Ada yang sugesti ya, yang pura-pura, yang saat didoain kelihatannya sembuh, tapi di rumah sakit lagi. Banyak.
Karena apa ya? Karena sugesti tadi. Kalau saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau sugesti. Saya nggak suka dengan, saya orangnya kritis sekali ya, masalah begini-begini saya kritis sekali. Ya, jadi ada yang namanya mujizat palsu juga, hati-hati juga mujizat palsu, yang sugesti-sugesti itu. Saya pernah ketemu teman, dia datang ke sebuah KKR besar ya, pendeta luar negeri, ya. Kemudian dia, wah ini pokoknya dia sangat membanggakan pendeta ini. Ketika saya mengatakan hal yang jelek tentang pendeta ini, dia marah. Oh saya sembuhkan loh oleh pendeta ini loh. Oh nih, sebentar saya diam. Ya udahlah. 5 tahun kemudian dia meninggal karena tumor otaknya dia yang katanya sudah disembuhkan itu. Jadi ada juga yang mujizat palsu, mujizat-mujizat yang dibuat-buat. Hati-hati juga. Kalau saya percaya mujizat yang permanen. Sampai hari ini saya sembuh sih, ya. Dan saya lihat orang-orang yang kena tetanus itu ya kan, kalau udah masuk kamar gelap terus 15 tahun kemudian baru meninggal. Terus orang yang orang yang kena lever itu, ya udah lever, dokter bilang udah mati, udah besar perutnya, ya dalam beberapa minggu tiba-tiba kempes sendiri. Saya ngeliat sendiri banyak banyak kejadian. Sepupu saya sendiri kerasukan setan, ya kan. Terus wah, ngamuk dia kan. Wah, terus si pendeta ini datang, terus saya biasa ya, ya kamu main gitar dulu, saya main gitar biasa kan. Fales suaranya dia. Wah, waktu dinyanyiin, dia manifestasi enggak karu-karuan. Dari diemin, dalam nama Yesus keluar. Terus dia tiba-tiba dia jatuh begitu. Terus dibangun. Nah, gitu ya. Jadi apakah itu palsu? Yang enggak, langsung saya lihat sendiri. Dan pendeta ini kalau dikasih uang gitu kan. Terus dia jalan sama saya malam-malam. Sebentar, Om lupa, kamu besok sekolah jam berapa? Nah, Bapak Om tanggung aja mau kemana? Mau ke rumah orang ini, janji datang ke rumah itu, orangnya lagi sakit ya. Si Om ini datang, kamu ke dokter ya? Dibilang ini, kamu ke dokter. Iya Om, tapi nggak ada uangnya. Wah, dia ambil loh. Uang yang baru dikasih sama orang sebelumnya, saya tahu nih orang kaya baru disembuhkan kansernya kan. Kami juga doa bareng-bareng soalnya. Udah sembuh sakitnya, dia kasih amplop tebel banget itu, zaman itu tahun 90-an itu. Terus si Om ini cuman ngambil uang ini, cuman ngambil uang 10.000. Ya, zaman itu kan 10.000 sudah bisa buat beli bensin 10 liter ya, zaman itu kalau nggak salah itu. Terus sisanya itu tebel itu loh, dikasihkan ke orang ini. Ini buat besok kamu ke rumah sakit. Nah, bawa dibawa ke rumah sakit, malamnya demamnya turun. Jadi nggak jadi ke rumah sakit, ditunda sehari. Akhirnya sembuh, orang ini sembuh, nggak jadi ke rumah sakit. Orang ini kan miskin sekali. Jadi gimana? Ya itulah mujizat. Jadi tetap harus ke dokter, tanya dong. Jangan rasanya sudah sembuh ya jangan. Kalau saya tidak rekomen karena si Om ini juga dokter ya, kalau nggak salah dia dokter deh apa gimana, tapi kok nggak praktek saya juga heran. Tapi dia bilang dokter kalau nggak salah dia dokter, sekolah dokter atau apa. Nah, jadi si Om ini juga selalu bilang kalau kamu ke rumah sakit ya ngecek. Artinya apa? Artinya ya kita jangan menolak kedokteran, tetapi kadang-kadang memang mujizat itu melalui dokter ini, ya kan? Jadi kita jangan menolak juga, tetapi juga kita juga jangan tidak percaya bahwa ketika dokter vonis bilang nggak bisa, tapi kita bilang Tuhan kalau ada perkenanan Tuhan saya pasti sembuh. Iman kita itu ada perkenanan Tuhan pasti sembuh. Masalah sembuh apa enggak itu urusan Tuhan, tetapi banyak yang sembuh. Saya ingat ya sembuh. Nah, jadi bukan masalah pendetanya saya kira, tetapi masalah iman kita sendiri. Walaupun kita punya iman sekecil apapun, kalau kita punya harap sama Tuhan, nggak pernah mengecewakan. Ya, gitu Pak. Tetap berharap sama Tuhan bahwa ada Terima mujizat. kasih, Pastor. Iya. Ya, terima kasih, Pastor. Haleluya. Ini terakhir ya, Pak Bocah Tua Nakal. Atau kita mundur setengah jam lagi ya, Pak Bocah Tua Nakal, silakan.